Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur sebagai hamba yang lemah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan nikmat kesehatan, pertolongan nikmat waktu, pertolongan nikmat ilmu, itu kita butuhkan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Baik, kita lanjut materi kemarin. Pada hari ini kita akan mengkaji sebuah tema atau alinea yang berjudul ikhtiyaruz zauji. Ikhtiyaru az-zauji. Kalau dalam ilmu nahwu ini adalah bentuk mubtada wal khabar. Ada yang bisa jelaskan kenapa dikatakan dia mubtada wal khabar? Ada bisa bantu memberikan alasan sehingga ikhtiyaruz zauji dikatakan sebagai mubtada wal khabar? Atau mungkin ada pendapat lain. Oh, bukan Ustaz, bukan mubtada wal khabar. Gimana? Ada komentar? Jadi bil khusus maudhu ya atau al-unwan. Jadi khusus untuk judul, apakah judul bacaan, judul buku, atau judul dalam koran, maka dia mubtadanya mahdzuf. Jadi mubtadanya tersembunyi. Jadi sebenarnya di situ adalah hadza ikhtiyaruz zauj. Itu khusus untuk judul saja. Kalau selain dari judul enggak boleh. Jadi khusus untuk judul, maka mubtadanya dia tersembunyi. Jadi hadza sebagai mubtada, mahdzuf tersembunyi, ikhtiyar sebagai khabarnya. Kemudian az-zauj mudafun ilaih. Baik, kita mulai. Apa artinya ikhtiyaruz zauj? Ayo silakan jawab, apa artinya? Memilih pasangan. Ya, jadi ikhtiyar artinya memilih. Az-zauj itu artinya pasangan. Baik, siapa yang mau coba qiraah? Man qari bainakum?
Rawin, bisa coba? Nanti kalau salah sebut nanti diperbaiki. Dilatih dulu. Atau Ahmad. Nah, Ustaz, baik. Dimohon dikoreksi Ustaz kalau ada yang salah-salah Ustaz. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiyaruz zauji. Wa 'alal waliyyi an yakhtara li karimatihi. Fala yuzawwijuha illa liman lahu dinun. Wa panisat wa khalqun. Wa khuluqun. Oh aywa. Wa khuluqun wa syarfun wa Syarafun. hasanun wa syarafun wa hasanun sumtun. Wa husnu. Wa husnu sumtin. Samtin. Samtin. Iya. Terus fa'in asyaraha bimagrufin. Salah itu bukan going. Ain itu ain. Oh bima. Iya. Oh iya ayo. Bima'rufin wa in sarrahaha sarrahaha bi ihsanin. Iya, baik. Ada lagi selain Ahmad? Bentar kita terjemahkan ya. Silakan yang mencoba. Yang mencoba lagi selain Ahmad, atau diulang yang sudah dibaca Ahmad tadi supaya lancar. Nggak usah malu-malu ya, kita belajar sama-sama. Ayo silakan. Kalau tidak mulai sekarang, kapan nanti bisa belajar sama-sama? Ayo yang mengulang saja, yang dari wa'alal waliyyi. Diulang saja. Coba Makmur diulang dulu supaya teman-temannya bisa memperhatikan. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiyaruz zauji. Wa 'alal waliyyi an yakhtara li karimatihi. Fala yuzawwijuha illa liman lahu dinun wa khuluqun wa syarafun wa husnu samtin. Fa in asyaraha bima'rufin wa in sarrahaha bi ihsanin. Oke, siapa yang mau ngulang? Silakan diulang. Ayo.
Gimana? Ada yang mau coba? Nggak ada yang coba. Baik, saya lanjut ya. Qala al-Imamu Ghazaliyu. Qala al-Imamul Ghazaliyu fil Ihya. Wal ihtiyatu fi haqqiha ahammun li'annaha raqiqah. Bukan rafiqah ya, raqiqah bin nikahi mukhallisun laha. Wazauju qadirun alat talaqi bikulli halin. Saya ulang ya. Nanti Anda mengulang yang dibaca. Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya. Wal ihtiyatu fi haqqiha aham li'annaha raqiqatun bin nikahi la mukhallisul laha. Wazauju qadirun ala talaqi bikulli halin. Silakan yang mengulang. Siapa yang membaca? Dari Qalal Imam. Fil Ihya. Silakan. Saya Ustadz. Silakan. Rizky Mamahid. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya wal ikhtiyar yatu fi haqqiha zawji qadirun ala tilaqi bikulli halin. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Supaya dibiasakan. Ayo, siapa? Saya Ustadz. Ya, silakan. Silakan. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya'i wal ikhtiyatu fi haqqiha ahammun li'annaha rafiqatun bin nikahi la mukhlisun laha. Wazauju qadirun ala talaqi bi kulli halin. Ya. Ada lagi sebelum kita lanjut?
Baik, baris berikut. Ada yang mau coba baris berikut yang ketiga? Wa mahma. Wa mahma zaujabna. Zaujabna tahu. Wa mahma zaujabna tahu zaliman au fasikan au mubtadi'an au di situ ya, bukan az. Au syariba. Boleh juga syarbul khamrin atau juga au syariba. Jadi situ syarbul khamrin atau juga au syaribal khamrin. Faqad jana ala dinihi wa ta'arrada li sukhtillahi lima qata'a minar rahmi minar rahimi ya, minar rahimi wasu'il ikhtiyari, minar rahimi wasu'il ikhtiyari. Silakan yang mengulang. Wa mahma ayo yang mau baca. Wa mahma Bisa. belum ada. Saya Kak Ustaz. Silakan wa mahma ya. Silakan wa mahma zawwaja ya. Bukan zauj. Wa mahma zawwaja banatahu zaliman. Silakan Ahmad. Kedengaran suara saya? Baik, kita Suara saya kayaknya ada Ustaz. Adakah suara saya? belum. Sekarang baru terdengar. Coba. Oh baik Ustaz. Silakan. Wa mahma zawwaja. Wa mahma zawwaja ibnatahu zaliman au fasiqan Ya. syurba khamrin. Ya.
syariba syarabu syarba syarba khamrin. Ya. Faqad janna ala dinihi. Ya. Wa ta'arrada Sakhlih. Lama qata'a minar rahimi wa su'il ikhtiyari. ya. Lanjut, coba lanjut. Qala qala rajulun. Lanjut Ustaz. Ya, qala rajulun. Qala rajulun lil Husain bin Ali. Inna Bina. inna li Apa ini bina? Bu. Apa sih? bukan bina di situ sebenarnya. Karena dikatakan si waman taraan zawiyah. Lah. Berarti bintan di situ. Innali Oh bintan. bintan. Oh aywa ya. Karena uzawijah kan mau menikahkannya. Ustaz. Terus faman tara an Apa? An au zaj apa sih? uzawijaha Au zajaha uzawijaha uzawijaha lahu wijuha uzawijaha lahu qala zawajaha liman yattaqillah ha. ya. Jadi perintah di situ zawij, zawaja yuzawiju zawij, berarti zawijha. Oh Ya, dia fil amar itu, fil amar dari kata zawaja yuzawiju. zawijha. Qala baik Ustaz. Berarti qala zawijha. Liman yattaqillaha. Iya. Kemudian fa'in ahabbaha ahabbaha akramaha. Ya. Kemudian wa in abghadaha lam akfa ilimha ya, yuzlimha. ya yuzlimha. Kemudian waqalat Aisyatu. Waqalat Aisyatu an-nikahu riqqun. An-nikahu riqqun. Oke. Kemudian falyanzur ahadukum aina yada'u karimatahu.
Aina yada'u karimatahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zawwaja bil madi ya. Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Kemudian qala Ibnu Taimiyah wa man kana musirran alal fusuqi la yambaghi ayyuzawwaja ya. Kenapa yuzawwaja? Karena ada an, ayyuzawwaja. Baik, kita terjemahkan. Sebelum kita terjemahkan, mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan, ya. Misalnya kita lihat situ wa 'alal waliyyi. Ma mana wa 'alal waliyyi? Ma mana wa 'alal waliyyi? Para Walinya. wali. Para wali kan? Maksudnya wali Yes. yang akan mau menikahkan. Wa 'alal waliyyi. Kemudian ayyakhtara. Apa ayyakhtara? Memilih. Ya. Jadi para wali ketika akan memilihkan atau mencarikan calon ya. Untuk siapa? Calon apa maksudnya? Lil karimatihi atau libnatihi ya. Jadi sama itu lil karimatihi atau libnatihi. Untuk Anak perempuannya. anak perempuannya. Putranya. Kemudian fala apa? Yuzawijha. Ya. Fala Yuzawijuha. fala yuzawwijuha. Maka janganlah menikahkannya illa liman lahu dinun, kecuali pada orang yang memiliki agama. Dinun, agama. Kemudian wa khuluqun. Apa khuluqun? Akhlak. Terus wa syarafun. Kemuliaan. Kemudian wa husnu samtin. Diam, apa sih? Baik. Keturunan ya. Keturunan yang baik. Lalu fa in asyaraha bima'rufin. Jika
jika dia memilihkannya dengan yang baik, ya, jika dia memilihkannya dengan laki-laki yang baik, maka akan digauli dengan yang baik, bima'rufin. Wa in sarraha, jika dia membelihkan dengan maka juga akan, apabila dia, jadi kalau dia misalnya di memilihkan yang baik, maka laki-laki itu akan baik juga. Wa insarraha, jika dia memisahkannya, maksudnya laki-laki itu memisahkannya, sarraha bihsan, maka dia akan mentalaknya dengan baik juga. Jadi sarraha di sini mentalak atau menceraikan. Ya. Kemudian qalal Imamul Ghazali fil Ihya. Berkata Imam Ghazali. Apa dia bilang Imam Ghazali? Wal ikhtiyatu fi haqqiha ahammu li annaha raqiqah bin nikahi. Berhati-hatilah dalam menjaga haknya. Jadi haknya perempuan, ya. Hak anak maksudnya. Karena itu lebih penting. Ahammun li annaha raqiqah. Kenapa dia penting haknya? Jadi apa haknya tadi perempuan itu? Dia dinikahkan dengan laki-laki dinun wa khuluqun. Itu ya, itu haknya. Li annaha raqiqah bin nikahi. Karena sesungguhnya menjadi budak, raqiqah budak dengan pernikahan. Jadi kalau dia sudah menikah maka dia menjadi budak. Oke? Kemudian la mukhallisul laha. La mukhallisul laha. Apa itu mukhallisun? Mukhallis itu kan khalas, bersih. Khalisun, selesai. Ya. Khalas kan selesai, berarti terbebas. Jadi la mukhallisul laha, maka tidak bebas bagi dirinya. Artinya kalau dia sudah menikah, maka dia akan menjadi budak. Nah, kalau dia menjadi budak, maka sulit bagi dirinya untuk bebas. Makanya lebih penting kita memperhatikan haknya daripada kita mempercepat nikahnya. Apa haknya tadi? Fala yuzawwijuha illa liman lahu dinun wa khuluqun. Ya. Kemudian wa syarafun wa husnu samtin. Yang memiliki agama, yang berakhlak, yang baik, mulia, kemudian keturunannya juga baik. Itu haknya. Wazauju qadirun alat talaki bikulli halin. Apa kata Imam Ghazali lagi? Karena
suami itu ya, wazauju qadirun, dia punya kuasa. Qadir ya, kuasa. Artinya punya hak untuk alat tolak, atas talak. Bikulli halin, kapan saja ya, bikulli halin, suka-suka laki-laki, suka-suka suami ketika menalak perempuan ya. Kemudian wa mahma zawwaja benatahu, jika menikahkan putrinya zawwaja benatahu zaliman, kepada orang yang zalim, dengan laki-laki yang zalim, au fasikan, atau laki-laki yang fasik, au mubtadian, atau ahli bid'ah. Jadi kalau dinikahkan, jika wali menikahkan anaknya atau putrinya dengan laki-laki zalim, dengan laki-laki fasik atau ahli bid'ah, au syaribu khamrin, atau peminum mabuk ya, pemabuk, faqad jana ala dinihi, maka dia telah berbuat durhaka ya. Jana, durhaka ala dini, kepada agamanya. Wa tu'arridu, maka dia akan mendapatkan atau menerima disukhtillahi, kemarahan ya, murkanya Allah, lima qata'a minar rahimi wasu'il ikhtiyar. Kenapa dia mendapatkan kemarahan dari Allah? Karena ia telah memutuskan silaturahim, memutuskan apa? Tali keluarganya. Kenapa? Karena menjodohkan atau mengawinkan anaknya dengan orang yang fasik, orang yang zalim. Makanya sebagai perempuan dia punya hak untuk mendapatkan laki-laki yang dinun, wa khuluqun, wa syarafun, wa husnus samti. Jadi dia telah memutuskan tali keluarga karena menjodohkan dengan orang yang fasik. Wasu'i ikhtiyar, disebabkan oleh memilihkan suami yang jahat ya, karena pilihannya yang jahat, yang tidak bagus. Qala rajul, berkata seorang kepada Husain bin Ali, innali bintan, sesungguhnya saya punya anak putri, punya anak perempuan. Wa man tara an uzawwijaha lahu, siapa kira-kira ya yang patut untuk menjadi pasangannya, maksudnya suami untuk dia. Maka berkatalah Hasan, ya, berkatalah Husain, zawijha ya, zawijha liman yattaqillaha, maka nikahkanlah dia atau putrimu itu laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha, jika suami itu bertakwa kepada Allah, jika dia menyukainya, dia senang kepada anakmu maksudnya, akramaha, maka dia akan menghormatinya. Wa in abghadaha, apabila si laki-laki itu dalam kondisi marah, maka lam yuzlimha,
maka dia tidak akan melakukan yuzlimha, kezaliman pada putrinya tadi. Paham ya? Jadi ada laki-laki di sini bicara sama Hussein tentang bahwasannya dia punya putri dan dia minta pendapat kepada Hussein, dia menikahkan dengan siapa, maksudnya suami yang untuk dia itu siapa. Maka berkatalah Hussein, nikahkanlah dia kepada laki-laki yang bertakwa, karena kalau laki-laki bertakwa itu jika dia senang kepada wanita, maka akramaha, maka dia akan memuliakannya. Adapun kalau dia lagi marah sama perempuan atau sama istrinya, lam yuzlimha, maka dia tidak akan menzoliminya. Kemudian wakalat Aisyah. Aisyah berkata, an-nikahu riqun. Ya, bahwa nikah itu adalah perbudakan. Maka falyanzur, maka hendaklah memperhatikan ahadukum aina yada'u karimatahu. Maka hendaklah memperhatikan tempat di mana dia melepaskan anak perempuannya. Jadi dilihat dia mau berikan kepada siapa itu anak perempuan. Tentu tidak boleh fasikan ya atau zaliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dari orang-orang yang fasik, maka berarti dia memutuskan tali keluarganya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, wa man kana musirran alal fusuki la yanbaghi ayyuzawwaja. Ibnu Taimiyah berkata, laki-laki yang selalu berbuat dosa, kefasikan, maka tidak patut untuk dijadikan suami. Jadi la yang bagi ayyuzawwaja. Jadi tidak patut menjadi suami kalau dia memiliki sifat fasik. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu ya materinya. Nanti di yang semester AS, semester 3 di print, kemudian diberi baris sesuai dengan apa yang kita sudah bahas. Kemudian materi ini akan bisa Anda saksikan ulang di YouTube. Nanti saya kirim linknya sehingga Anda tinggal bisa mengulang-mengulang membacanya. Nanti ketika ujian Anda bisa membaca sendiri ya. Baik, sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafartul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tidak sempat hadir nanti dilihat di YouTube. Absennya gimana Ustadz? Kirim di WA saja yang hadir. Muhammad Afandi,
Muhammad Ahmad Afandi itu Ustaz Rizky Mamahit, cuma tidak tahu siapa jadi begitu. Oh begitu. Iya. Nanti Ya. tulis di anu ya, diberi caranya. Nanti di situ di